Jika kamu merasa kesepian, matikan lampu dan berdiam dirilah sejenak. Percayalah, kamu akan merasa tidak sendirian lagi. Sobat Zona pasti udah kangen sama salah satu segmen kesayangan kalian ini. Apalagi kalau bukan Zona Misteri segmen horor. Kali ini gue bakal ngebawain cerita yang sempat viral di salah satu kampus yang ada di negeri ini. Kalau kemarin kita main ke Universitas Gunadarma yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Nah, sekarang kita main agak jauhan dikit ke Kepulauan Bangka Belitung. Lebih tepatnya ke Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung atau bisa disebut Polman Bangka Belitung. Polman Bangka Belitung terletak di kawasan industri air kantung Sungai Liat, Bangka Belitung, di mana gak ada satupun rumah warga yang berdiri di kawasan industri itu. Cuman ada beberapa perusahaan perkapalan dan pertambangan aja. Lokasi Polman Bangka Belitung ini ada di tepi laut. Dari penuturan warga setempat, 25 tahun yang lalu di tempat kampus ini berdiri, itu bekas kompleks pemakaman Cina. Konon katanya, pemakaman Cina ini tersebar di seluruh penjuru Pulau Bangka Belitung. Di balik latar kampus yang kayak gitu, ternyata tersimpan kisah horor yang udah terkenal di Polman Bangka Belitung. Kisah horor kali ini udah pernah diulas di Zona Mahasiswa. Lebih tepatnya di segmen Zona Misteri. Jadi kalian bisa langsung ngecek aja di websitenya. Penasaran kan gimana kisah selengkapnya? Tunggu dulu. Siapin cemilan, minuman, dan atur posisi duduk yang paling nyaman. Karena sebentar lagi Zona Horor aktif. Kisah ini berawal dari pengalaman nyata yang diceritain salah satu mahasiswa yang berasal dari sana. Sebut aja namanya Bayu. Bayu ini mahasiswa semester 3 yang lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas dan laporan. Buat ngerjain laporan, dia tuh butuh internet. Dan gak jarang si Bayu ini harus ke kampus buat nyelesain tugas dan laporannya. Karena waktu itu internet masih sulit. Tahun 2013 kurang lebihnya. Jadi wifi itu kesannya masih mewah. Suatu sore si Bayu ini ngajakin temennya untuk ke kampus itu ngerjain laporan bareng. Kita sebut temennya ini Rian aja. Ternyata di sana udah nunggu si Dinda sama si Aca. Dua mahasiswi yang kebetulan satu kelas sama mereka. Loh, Din, Ca, ngapain kalian di sini malam-malam? Oh, hai Bayu Rian. Ini loh, aku sama Dinda lagi ngerjain laporan praktikum dari Pak Joko. Lumayan kan dapat wifi gratis? Kalian kok berani banget ya di sini berdua aja? Ya gimana, Ri? Kos kita kan gak ada wifi-nya. Padahal kan kita butuh banget buat kerjain laporan. Terpaksa deh kita kesini. Ya udah, mumpung kita semua udah kumpul, kita kerjain laporannya bareng-bareng biar cepet selesai. Bayu nih rada-rada heran. Kok berani gitu cewek-cewek main ke kampus malam-malam? Karena vibes-nya di kampus itu kalau malam tuh beda banget. Mereka berempat langsung fokus buat ngerjain tugas laporan dan diskusi satu sama lain. Tapi di tengah-tengah diskusi mereka, si Dinda ini tiba-tiba nyeletuk. Guys, kalian tahu nggak sih kalau bel lonceng di bengkel kita itu suka bunyi sendiri malam-malam begini?
Bel lonceng yang ada di kampus si Bayu ini jadul. Jadi dia tuh kayak ada lonceng terus ada besi tua gitu. Dia perlu ada orang yang mukul biar si lonceng ini bunyi. Kalau nggak ada yang mukul, loncengnya nggak bisa bunyi. Bel itu ada di dalam bengkel atau laboratorium tempat mereka praktek biasanya. Ah kamu Din ngarang cerita aja. Mumpung malam-malam sepi gini kan. Dasar. Rian dikasih tahu malah nggak percaya. Dengar sendiri tahu rasa deh. Ngedengerin teman-temannya yang lagi debat, Bayu ini cuma diem. Karena dia mulai sadar tuh, ada hawa-hawa yang gak enak banget di sekitarnya. Bayu ini orangnya rada sensitif kalau soal makhluk gaib. Tiba-tiba aja Bayu dan ketiga temannya cuma bisa saling tatap. Karena mereka sama-sama dengar. Mereka berempat memutuskan buat ngecek dari mana asal suara itu. Mereka curiga itu tuh suara bel gitu. Dan datangnya dari bengkel. Jarak kantin menuju ke bengkel itu cukup jauh. Kayak sekitar 200 meter. Sesampainya di depan bengkel, mereka tuh ngintip dari sela-sela jendela. Betapa kagetnya mereka ketika besi yang ada di bel itu goyang-goyang sendiri. Pasca kejadian itu, mereka berempat kayak pura-pura lupa aja. Kayak gak ada yang habis terjadi. Kehidupan perkuliahan Bayu dan kawan-kawan pun berjalan kayak biasanya. Kuliah di kelas, praktek di bengkel tiap seminggu sekali, ngerjain tugas, laporan, dan lain sebagainya. Di satu hari, kebetulan Bayu ini lagi ada kelas praktikum di bengkel. Nah, loncengnya bunyi. Tandanya waktu istirahat. Pak Joko, dosennya waktu itu mengajar, beliau tuh disiplinnya tinggi banget. Jadi beliau langsung nyuruh para mahasiswanya buat meninggalkan ruangan. Termasuk si Bayu. Si Bayu ini meninggalkan ruangan dengan lemes dan kayak kelihatan capek gitu. Karena semalam dia tuh habis begadang ngerjain laporan. Bay, ngebakso yuk. Lapar banget nih perutku, habis kerja Rodi. Ri, aku rada males ke kantin ya. Capek banget ini badan. Shh, udah, gak ada alasan lagi. Pokoknya kita ngebakso. Aduh, iya, gak pengertian amat jadi temen. Bentar, aku ambil dompet dulu ke loker. Nah, akhirnya Bayu balik tuh ke bengkel buat ngambil dompet yang ada di dalam tas. Dan tas itu ada di dalam loker. Loker mahasiswa ada di bagian depan di dalam bangunan bengkel. Waktu itu bengkel dalam keadaan sepi karena semua mahasiswanya udah disuruh keluar. Samar-samar Bayu tuh kayak ngedenger suara yang aneh di telinganya. Bayu yang udah kecapean, ya kayak pura-pura gak mau tahu gitu. Tetap aja jalan. Yang penting dompetnya keambil aja. Tapi anehnya, suaranya tuh tetap ada. Malahan, suaranya tuh makin lama makin kenceng. FYI, di samping loker bengkel tuh ada ruangan khusus mesin CNC. Waktu nyampe di depan loker,
Bayu tuh samar-samar ngeliat kayak ada sesuatu yang ada di dalam ruang CNC itu. Ruangan CNC itu rada gelap, jadi Bayu gak bisa ngeliat jelas. Tapi sekelebet bayangan putih terlihat pindah-pindah tuh dari satu mesin CNC ke mesin CNC yang lainnya. Lama-kelamaan, suara yang tadi tuh makin jelas terdengar di kuping Bayu. Bayu seketika kaget ngedengar suara yang tadi. Tapi lagi-lagi dia mencoba untuk acuh tak acuh. Dia pengen tetap ambil dompet, tapi tahu-tahu bayangan putih yang dia lihat di ruangan CNC tadi kelihatan makin jelas di depan dia. Bayu ngelihat dengan jelas sosok baju putih yang gak ada kepalanya. Bayu yang udah kecapean, dia gak peduli sama apa yang barusan dilihat ataupun dia denger. Waktu Bayu ngebuka loker, tahu-tahu muncul sebuah kepala yang berlumuran darah dan dia langsung teriak di depan muka Bayu. Di mana kepalaku? Saking kagetnya, si Bayu ini seketika jatuh pingsan. Bayu nggak tahu berapa lama dia pingsan. Tahu-tahu dia udah diseret sama si Rian. Dan pelan-pelan dia mulai membuka mata. Dan ketika dia buka mata, tahu-tahu teman-temannya udah pada kumpul aja di sekitar dia. Bay, bangun Bay. Kamu kenapa sampai pingsan gini? Aku nggak apa-apa kok. Setelah kejadian itu, Bayu langsung sakit demam. 1 minggu lamanya. Dia gak mau nyeritain apa yang terjadi di hari itu. Bahkan ke teman dekatnya, Rian. Hari-hari perkuliahan di Polman Bangka Belitung kembali kayak biasanya. Si Bayu udah mulai sehat dan dia udah mulai masuk kuliah. Bayu yang udah sehat, dia udah masuk lagi kayak biasanya. Kebetulan waktu itu juga udah masuk persiapan ujian. Hari itu adalah jadwal kelas Bayu praktik di bengkel. Mata kuliahnya adalah mata kuliah yang biasa diajar oleh Pak Joko. Saat jam istirahat, Pak Joko berniat mengasah pahat bubut yang mau dipakai nanti waktu jam kuliah kembali dimulai. Nah, Pak Joko nih, dia jalan menuju ke ruang logistik yang ada di dalam bengkel. Beliau mau mengasah pahat bubut ke mesin gerinda otomatis yang ada di dalam ruang tersebut. Di saat sedang mengasah pahat bubut, Pak Andi ini salah satu staf logistik di situ tiba-tiba lewat aja di depan ruangan. Pas dia lewat, tiba-tiba dia teriak habis ngelihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Astagfirullah Pak. Secara refleks Pak Andi langsung lari ke arah Pak Joko dan langsung narik dia menjauh dari mesin gerinda yang masih terus menyala. Kamu kenapa narik-narik? Saya lagi mahat. Astagfirullahaladzim Pak. Itu lihat tangan Bapak. Pak Joko baru sadar setelah dia ngelihat kondisi tangannya. Tangan Pak Joko ngucurin banyak darah. 2 ruas jarinya hilang, abis kegerus di mesin gerinda. Darahnya nyiprat sampai kena dinding dan mesin-mesin yang ada di ruang logistik.
Gak ada yang tahu apa yang terjadi ke Pak Joko. Kenapa dia sampai menggerus tangannya sendiri. Setelah kejadian itu, Pak Joko tetap masuk dan mengajar di kampus itu. Tapi gak ada yang pernah tahu apa yang terjadi ke Pak Joko di hari itu. Nah, itu tadi adalah cerita tentang sosok-sosok penunggu laboratorium praktek Polman Bangka Belitung. Legenda tentang keangkeran bengkel Polman Bangka Belitung ini udah kesebar luas dari mulut ke mulut ataupun dari masyarakat. Pengalaman mistis Pak Joko dan Bayu pun walaupun sempat ditutup-tutupin, tapi ujung-ujungnya kesebar juga di kalangan mahasiswa. Jadi gimana? Kalian percaya nggak sama cerita horor yang baru gue sampein? Atau jangan-jangan kalian punya pengalaman yang mirip kayak itu? Coba komentar ya. Buat kalian yang punya cerita horor di kampus, nah bisa tuh dikirimin ke email di bawah ini. Nanti cerita dari kalian bakal kita bacain satu persatu. Jangan lupa tengok kanan, tengok kiri. Karena jangan-jangan mereka ada di samping kalian.